A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilm Waliya'lamal ladzina utul ilm annahul haqqu mir rabbik annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bih fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum fatukhbita lahu qulubuhum wa inna Allah wa inna Allah lahadil ladzina amanu lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. ila siratim mustaqim. Terjemahannya dari 53 coba. 53 54. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dari hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya, di garis bawahi yang agak akhir sekali, paling akhir, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Allah itu senantiasa akan memberikan petunjuk kepada orang yang apa? Beriman. Jadi ibu kalau kita di Hong Kong ingin terus diberikan petunjuk jalan yang benar terus, maka iman kita harus di apa? Di top up, di upgrade, dicas terus-terusan ya Bu ya. Kalau dicas kayak telepon ya Bu ya. Kurang sedikit dicas lagi, drop lagi 50%, cas lagi ya Bu ya. Supaya apa? Nggak ambruk di hidup di Hong Kong ya Bu ya. Nah, salah satu pusat pengecasannya adalah di sini, ya, menambah iman. Ya, kalau kita hidup berjamaah itu enak Bu, enak. Kita akan ya boleh jadi mustahil melakukan kemaksiatan kalau berjamaah terus ya Bu ya. Kenapa? Karena kita takut teman kita tahu kalau kita melakukan apa? Kemaksiatan, kejahatan, kecurangan, ya. Kalau berjamaah begini pasti ada yang ngingetin ya Bu ya. Maka apa yang dikatakan Nabi tepat sekali. Seekor kambing sendiri ya Bu ya, akan mudah diterkam oleh satu ekor serigala. Kalau kambingnya berapa? Satu. Sendirian, keluyuran kemana, ke kali sendiri, nyari makan sendiri ya. Gampang jadi korbannya ya. Tapi kalau kambingnya ada 100, harimau satu juga takut Bu ya. Atau serigalanya satu, mereka serigala akan takut melihat kambing yang berjamaah ya Bu ya. Iya, kalau ngeliat waduh aku takut injek-injek ya. Sama kita juga demikian. Kalau kita hidupnya sendirian terus akan mudah dikeroyok syaitan dan triliunan asistennya ya Bu ya, gampang banget. Kita bisa mengalami sendiri ya Bu ya, antara kita nganggur sendirian dengan sibuk berjamaah begini, beda apa enggak Bu? Beda. Anda duduk sendirian liburan hari ini ya Bu ya, di tengah-tengah Victory sana. Atau di pinggir, iya, ataupun di pinggir kali laut nyebrang itu loh. Sendirian, buyang-buyang lagi lempar-lemparan batu sendirian ya.
namanya nyemplung sendiri. Nah, kayak sarokan itu ya, Bi ya. Joget-joget sendirian ya. Tepi laut, tepi sungai, lempar-lempar batu ya, Bi. Ngayal sendiri ya. Jadi makanya hidup harus bersosial, berjamaah, sosialnya berjamaah, berkelompok, bertaklim, berorganisasi, ber-RT, ber-RW, bertetangga, ya RW ya tetangga ya Bu, RT. Harus Bu ya, dimanapun ya Bu ya. Jangan hidup menyendiri, setannya gampang ngeroyok. Bener Bu, bener. Apalagi nganggur. Orang nganggur itu harus dikuasai setan. Ya, kayak banyak teman kita di tanah air nganggur itu ya paling pikirannya nyuri, gimana nih mau nyuri, gimana mau minta rokok, akhirnya minta. Kan minta itu kan nggak bagus ya Bu ya. Yang bagus itu di atas sama di bawah tangannya. Di atas. Jadi paling nggak enak ya, nganggur itu gampang dibisiki, diganggu oleh syaitan ya. Perutnya lapar, nggak punya duit, mesti ganggu orang itu. Bener nggak Bu? Iya. Nyuri ataupun apalah nodong gitu ya. Gara-gara perut akhirnya kacau. Jadi dijelaskan pada ayat 53, innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id. Orang yang zalim itu pasti dalam kondisi kacau balau, tidak tenang, rungsing, ya, pikirannya amburadul. Orang zalim itu Bu, ya, iya, karena hatinya sudah tertutup. Orang kalau sudah hatinya tertutup dari iman, dari sinar, maka dia akan geliang-geliang, ketabrak-tabrak ya Bu, gelap tertabrak-tabrak. Ini digambarkan oleh Allah, orang yang hatinya sakit plus al-qasiyah, kasar lagi, keras kasar ya Bu hatinya. Maka mereka akan mendapati kehidupan mereka dalam kondisi permusuhan, dendam-dendaman, jauh dari agama, jauh dari masjid ya. Akhirnya hidupnya apa Bu? Berantakan. Ya, tidak damai, nggak enak. Orang banyak salah itu terasa hidupnya dikejar-kejar loh. Jangankan itu, kita punya utang aja nggak tenang ya Bu ya. Betul. Iya, saya keliling rumah itu diutangi semua tetangga, ya uripe enak apa enggak? Enggak sampai. Ya, paling gak enak ketemu orang setelah itu ya Bu ya. Akhirnya hidupnya sendirian ngumpet di lubang apa? Semut. Tikus. Maka kalau kita belum mampu membayar, ya beritahu gitu, jangan mendiam. Jangan malah blokir nomor teleponnya. Oh, malah dibanyakan Pak. Malah dimarah-marahi ya. Kebanyakan diblokir. Ya, sabar ya Bu ya. Pengalaman ya, pengalaman. Tetangga Ya inilah kehidupan ini Bu. Kehidupan dunia itu penuh dengan warna-warni. Makanya harus bisa menyetir gitu ya Bu ya. Bisa mengendalikan kehidupan. Jangan ikut arus. Boleh kita ikut arus, tapi kitanya mengendalikan. Tahu maksudnya Bu? Kita ikut arus jalan nih Bu ya, ke Causeway penuh, orang penuh sekali, orang sana ke sini. Kita ikuti yang depan kita tuh arusnya kemana. Iya. Tapi juga jangan mengikuti membabi buta ya. Iya. Di depan kita itu harusnya orang yang jalannya lincah, gitu kan Bu ya. Nah, dan kitanya harus tahu jalan ya. Ya kalau di depan kita itu lagi main HP, masa harus nungguin dia terus ya di belakang dia. Atau orang tua misalnya. Nah, ini namanya nggak cerdas. Kita ikut arus tapi kurang bisa mengendalikan. Nah, yang seharusnya kita mengendalikan. Jadi kalau di depan kita lagi jalan tuh orangnya lagi ngelamun, sambil ngelamun jalannya ya, baca HP atau ngobrol sambil ngobrol, ya harus kita potong, ya kita lalui terus. Itu
Itu maksudnya. Ikut arus tetapi kita yang mengendalikan. Ya. Kita teruskan 55. ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Baca lagi Bu. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Ini Bu. Jadi walaupun sudah terbukti hak benar bahwa Al-Quran itu kebenaran secara saintifik terbukti, tapi orang-orang kafir masih kebanyakannya nggak mau percaya kepada Al-Quran. Karena akhirnya sudah tertutup ya Bu ya. Al-Quran ini apa yang dikatakan Allah, walaupun ya kitanya tidak mampu memahaminya, tapi akan kita bisa pahami. Dulu ketika Nabi diberikan ayat Al-Quran ya Bu ya, yang bunyinya itu adalah orang yang baru ditalak, idahnya berapa hari Bu? Berapa bulan? 3 bulan. Harus tahu perempuannya Bu ya. Iya, 3 bulan. Iya, 3 bulan ya Bu ya. 10 hari Pak itu Nah, nifas. ada yang 3 bulan 10 hari. Bagi yang ditinggal mati itu beda. Ya. Itu turun 1500 tahun yang lalu kurang lebih ya Bu ya. Iya. Nabi itu kok disuruh jelasin itu ya. Pokoknya siapapun perempuan yang baru dicerai oleh suami, ya kudu tunggu pirang bulan Bu. 3 bulan. Sekarang ternyata ketika dicek laboratorium secara saintifik, dikaji dengan teliti, ternyata benar Bu. Iya, perempuan yang baru dicerai suaminya sebulan itu masih ada legasi peninggalan suaminya Iya. sebanyak 80%. Masih ada Bu bekas-bekasnya ya Bu ya. Ketika 2 bulan itu turun kepada 40% ataupun lebih. Ya. 3 bulan 99% sekian sudah hilang bekas-bekasnya. Masih ada 1% berarti. Lah, hampir 100% hilang gitu. Sudah tidak ada bekas-bekasnya ya Bu ya. Lah ini saintis Amerika yang membuat satu kajian. Padahal dulu Nabi nggak pernah belajar Saintis. biologi Iya. ya Bu ya, ilmu kesehatan di kampus atau di mana. Iya. Tetapi karena Allah yang berbicara, maka itu adalah hak ya. Kebenaran. Sama dengan kejadian Isra Mi'raj, nggak masuk akal ya Bu ya. Nabi terbang 150 juta mil kilometer dalam satu malam. Akal kita nggak sampai ke sana. Tapi bagi orang yang beriman, kalau yang ngomong itu Allah, wis percaya saja dulu. Nah ini wajibnya kayak gitu kita Bu, ya. Iya. Jadi kita percaya saja dulu kalau Allah yang Ngomong. bicara yang ngomong. Ini Bu, nanti akan bisa secara logis diterima. Ya, pada akhirnya bisa. Ya. Ilmu pengetahuan modern akan membuktikan banyak dalam ayat Al-Quran ya Bu ya, yang akhirnya bisa dibuktikan ya, secara ilmu modern. Seperti apa lagi? Laut yang menyatu itu ya Pak. Laut Ya, itu dua juga lautan ada. yang menyatu. Nah, seperti bayi, ini ibu-ibu semua ya. Dalam Al-Quran ada bayi itu harus disapih
ketika dia berapa tahun? 2 2 tahun. Tapi sekarang kan jarang ya Bu ya. Harus seminggu dikasih susu apa Bu? Alhamdulillah sapi. Itunya nggak mau nyusu ya Bu. Iya. Ternyata setelah dikaji di barat, di timur ya, secara saintifik modern ya, kenapa seorang bayi itu harus disamping sebelum 2 tahun, jangan melewati 2 tahun. Ternyata mereka menyelidiki tentang memori anak bayi yang baru ceprot, tahu ceprot, brojol, Brojol. sampai 1 hari kurang 2 tahun itu nggak punya memori kuat. Memorinya nggak nyantel, nggak melekat. Dia akan lupa itu. Dari mulai brojol sampai 2 tahun. itu akan cepat lupa. Ingat tapi akan cepat lupa. Jadi artinya apa? Bayangin ibu-ibu seorang anak bayi, apalagi anak laki-laki ya Bu ya, nyusui ibunya. Kalau dia paham coba Bu. Kalau ngerti ya Bu ya, bahaya apa enggak Bu? Nah itu maksudnya Bu ya. Iya. Itu bahaya kalau dia ngerti kemudian memorinya nyantol terus di otaknya itu memorinya itu akan bahaya. Makanya Al-Quran menerangkan wajib hukumnya ya, ketika umurnya berapa tahun? 2 tahun harus dipisah ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam umur 2 tahun supaya nggak ingat memorinya yang terjadi ketika dia bersama ibunya. Hebat apa enggak Bu? Hebat. Oh, hebat Bu, hebat. Ya. Maka jangan nyusu sampai 3 tahun, 2 tahun lebih. Oh, ini bahaya nantinya. 6 bulan, setahun. Makanya jangan sampai kita ragu apa yang dikatakan Allah. Ya. Amantu billah saja ya Bu ya. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Pokoknya nantinya akan masuk akal. Ya. Kita teruskan ayat 56. Al-mulku yawma'idin lillah. Al-mulku yawma'idhin lillah. Yahkumu bainahum Yahkumu bainahum فالذين آمنوا Falladzina amanu وعملوا الصالحات Wa amilus salihat في جنات النعيم. Fi jannatin na'im. Dibaca dari 55 biar nyambung sampai 56. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Terus Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. ya, jadi orang-orang kafir baru merasakan nantinya ya. Kalau sekarang mereka ragu, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada yang gaib. Tahu yang gaib maksudnya? Tidak nampak. Contohnya apa? Ya, ada siksa kubur, ya, ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan, ya, ada hari perjumpaan, hisab dan lain sebagainya, ya. Mereka tidak percaya, mereka ragu, ya. Ketika hal itu datang, memang betul-betul, ya, kondisi kiamat datang, maka mereka baru merasakan, baru menyadari, ya, baru menyadari. Sebab itu Allah berfirman dalam ayat 56, Al-mulku yawma idzin lillah. Raja atau kekuasaan pada hari itu, pada hari kiamat ya Bu ya,
memang betul-betul adalah milik siapa? Allah. Hanya Allah yang berkuasa ketika itu, ya. Tidak ada mahkamah agung, tidak ada mahkamah konstitusi, ya Bu ya. Ya. Tidak ada pengadilan kecuali pengadilan Allah yang seadil-adilnya, ya. Al-mulku yauma idzin lillah, ya. Kuasa mutlak pada hari itu, pada hari kiamat hanya Allah. Makanya kalau kita tidak diadili secara adil-adilnya di dunia, di akhirat akan menjadi yang terbaik, ya. Allah adalah seadil-adilan hakim, ya Bu ya. Nah, makanya kalau ditipu di dunia, ya kita masih punya harapan di mana? Akhirat. Ya itu sekarang kan yang penting wani piro, ya Bu ya. Iya, betul. Makanya sekarang lagi diupek-upek, ya. Iya. Penjara penuh terus, ya. KPK lagi kiat-kiatnya. Jadi Allah yang maha hebat ketika itu, yahkumu bainahum, Allah akan membuat keputusan, ya, di antara mereka yang tepat, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak dizalimi, ya Bu ya. Semuanya kelihatan terang benderang kesalahan kita dan amalan baik kita. Untungnya, nah ini Bu, yang beruntung adalah falladzina amanu, ayat tadi ya Bu ya. Wa amilus shalihat. Kemudian fi jannatin na'im. Maka adapun orang-orang yang beriman, ya, fa itu artinya maka. Alladzina amanu. Maka adapun orang-orang yang amanu, beriman. Wa amilus shalihat. Mengerjakan Dan kebaikan. orang yang kerjanya bagus. Saya terjemahkan begitu biar lebih luas, ya Bu ya. Iya. Karena banyak di kampung itu yang namanya amal soleh itu cuma nyemplungin amal kotak, ya gitu loh Bu. Ya Bu ya kan begitu. Iya, kotak, amal soleh, mengunjungi yatim. Ya memang benar, tapi bukan itu saja. Iya. Yang namanya amal soleh itu ya kerjaan yang baik. Ya, sering saya sampaikan di sini. Ya. Apapun bentuk pekerjaan yang baik dan bermanfaat itu disebut amal soleh. Amal artinya kerja, soleh itu baik, the best, soleh. Ada nama orang namanya soleh, ada nggak? Ada. Tapi sayang perangainya seperti apa? Setan. Jadi soleh artinya apa? Baik. Jadi apa yang kita lakukan ya Bu ya, within 24 hours a day you have to do good things, ya. Jadi yang kita lakukan hanya yang good things, sesuatu yang the best, ya. Dan ya, disebut amal soleh. Kedua, status ataupun perbuatan, ya. Yang pertama adalah amanu, yang kedua amilus shalihat. Dampak di akhiratnya adalah akan mendapatkan apa? Jannatin na'im. Apa jannat itu? Surga yang penuh Bukan sekedar satu, tapi lebih dari satu. Jannatin nan itu lebih dari surga, satu. surga ya, surga. Ya, iya. Surga itu apa sih artinya? Jannah itu apa artinya? Taman. Taman, tapi bukan taman di dunia ini maksudnya Bu ya. Bayangkan Anda akan diberikan taman sak gede Disneyland. Oh, gedean ya Bu ya. Di surga ya kecil gitu ya Bu ya. Kalau di akhirat ya Bu ya. Nah, kita akan diberikan sak luas langit dan bumi. Ya, itu ada ayatnya dalam surah Al-Imran kalau nggak salah. Ya. Wasari'u ila surah Al-Maidah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah, ya. Akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin di Hongkong aja kayaknya gede banget kalau hidup sendiriannya Bu ya. Gak ada orang loh sendirian. Jadi jannah artinya taman. Taman kan biasanya indah ya Bu ya. Ya, warna-warni macam, ada toiletnya, ada
Tapi di surga beda tamannya. Ada mallnya, ada pasarnya, ada istananya, ada macam-macam. Ada anak-anak, ada bidadara, ada bidadari, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya itu, makanannya tinggal ngebel, tinggal pesen order. Bahkan sebelum order sudah bisa. Ada rasa niat saja dalam hati. Itu sudah datang itu, belum diucapkan lagi. Ada di mashtahat anfusuhum, itu artinya di dalam jiwa baru niat saja kepengen itu langsung datang. Belum lagi pesen order ya Bu ya. Nah, jadi ini Ibu, jannat, taman berarti kita orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Tamannya bukan sekedar satu taman seperti Taman Victoria Park, tapi akan diberikan juga taman itu loh yang punya apa? Cherry itu apa namanya? Taman yang banyak cherry-nya itu loh. Buah-buah. Strawberry bukan cherry ya. Strawberry. Taman strawberry, taman Disneyland, taman Ocean Park, ya Bu ya. Wah, kita itulah akan diberikan Bu. Tapi syaratnya apa nih Bu? Dua A. Amanu dengan amilus Solihah. A yang pertama adalah amanu, pertahankan terus keimanan kita, jangan sampai drop, apalagi dijual. Allah nauzubillah ya. Karena ada sebagian orang Islam yang sanggup menjual agamanya, sanggup menjual keimanannya dengan harga yang murah, ya Bu ya. Iya, dikasih ini aja langsung dia meninggalkan keyakinannya, dikasih itu. Nauzubillah. Maka kita harus kuat ya Bu ya. You have to be strong in your belief in Allah. Ya. Keimanan kita harus kuat, jangan sampai goyah. Ya. Maka harus di top up terus. Iman saja tidak cukup, tetapi harus di follow up dengan amilus solihah. Iman itu kan di hati, kepercayaannya Bu ya. Percayaan, ngomong, aku nggak mau, itu namanya kuat imannya, ya dipaksa gitu. Tapi harus disusuli dengan amilus solihah, kerja-kerja yang maksimum. Yang sering saya sampaikan, amilus solihah mempunyai 5 rukun kerja supaya dianggap soleh. Yang pertama adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja sampai tuntas. Nah, ini disebut sebagai amilus solihah. Karena itu terus ibu kalau disuruh kerja oleh majikan, lakukan pekerjaan itu dengan 4AS tadi. Disuruh nyapu, ya nyapu paling bersih. Lah iya. Disuruh ngepel lah paling apa? Disuruh majikan bikin kopi, ya buatlah kopi paling apa? Apa pahit? Jangan asal-asalan bikinnya ya Bu ya. Nanti marah majikan, kalau sudah marah, wah bisa menterminate itu. Nah, makanya kerjanya harus 4AS yang disebut sebagai amilus solihah. Jadi kalau kita melaksanakan amanu dan amilus solihah, urip dimanapun panjenengan, ya pasti akan disenangi. Allah senang, manusia majikan apalagi senang, ya Bu ya. Nah, saya dengar dari teman-teman kemarin banyak yang ke saya cerita ya, Pak sekarang ini kenapa orang-orang Hongkong maunya yang pakai kerudung, yang sembahyang kalau mau nyari pembantu rumah. Alhamdulillah. Iya, teman saya itu katanya pengen satu tapi yang maunya pakai ke masjid, yang pakai kerudung gitu. Ini artinya mereka sudah menyadari. Iya. Orang yang stick dengan agamanya, ya, itu pasti orang yang lebih bagus dari orang yang jauh dari agama. Ini, alhamdulillah sudah menyadari. Saya juga pernah di KSWB ya, di FKMPU, di forum di Jardin dekat Bakso Arema itu, tempatnya. Lagi ceramah hari Minggu, penuh. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tuk. Siapa nih ganggu? Dibuka ada laki-laki Cina, orang sini.
mau isi ya ada apa? Saya pengen cari pembantu rumah yang kayak kamu ini semua pakai kerudung katanya gini. Wah, iya saya bilang kita nanti carikan. Ini minta nomor teleponnya. Nah ini artinya apa? Jadi sudah sebagian ya mereka menyadari ya bahwa orang yang dekat dengan Allah kerjanya bagus ya, dengan Allah bagus, dengan manusia bagus. Amanu itu dengan Allah, amilus shalihatnya dengan sesama manusia. Ini insya Allah akan diapai, disenangi, dicari. Makanya Anda yang kerjanya benar ini pasti majikannya apa? Senang. Makanya ini sampai ada yang 2 kontrak, 3 kontrak, 5 kontrak. Ada yang majikannya nggak mau ngasih pulangnya Bu ya, seterusnya nggak boleh. Suruh nunggu nenek sampai mati. Lah benar. Iya Pak, saya juga digituin nanggung katanya. Nanggung terus nanti ini mau ini nanggung lagi nanggung. 5 katanya, 5 tahun lagi katanya. Yang nggak mati-mati. Benar loh, Bu. Iya. Ditungguin bentar nggak mati. Ya sebenarnya rahasianya di sini loh. Iya. Amanu ma'amilus Sholihah. makanya podo kerasan ya, badannya podo melar ya, badannya pada berkembang. Subur mak mau pulang betah banget ya Bang. Terus badannya melar kulitnya kayak orang Cina lagi. Bersih-bersih ya, uang itu bersih-bersih benar. Bersih-bersih putih ya. Anda pulang ke kampung dikiranya orang Cina. Sudah 3 hari ireng meneh. 2 hari kembali ke asalnya. Ireng roto. Ya, hitam lagi. Saya juga gitu Bu. Pulang ke Indonesia 3 hari aja, hitam lagi. Bener pada cepat berubah. Balik lagi sini bersih lagi. Iya panas ya. Ya ini jadi ini dampak dari kita ya melakukan amanu. Satu lagi apa? Amilus Sholihah. Di dunianya disenangi orang, di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam jannatin Naim. Amin. Ya Allah ya Rabb. Naim itu apa artinya? Penuh Kenikmatan. penuh nikmat ya, surga itu penuh nikmat dan nikmatnya itu 24 hours a day. Itu nikmat dunia, nikmat surga itu naimun mukim ya, dalam surat Thaha. Naim nikmat yang permanen. Wah ini Bu saya jelaskan ya. Surga itu tiada henti nikmatnya. Kalau dunia paling setengah menit nikmatnya ya Bu ya. Ya. Anda lagi haus banget ya, tiba-tiba melihat ST ler. Kayaknya itu waduh ya Bu ya, belum diminum nih ya. Nafsu banget ketika diminum, glok. Nikmatnya berapa menit Bu? Sebentar minum. Ya, habis minum mencret. Karena airnya basi ya Bu ya. Diminum juga. Lah ini namanya nikmatnya cuma berapa detik gitu. Ya. Bener ya Bu ya? Betul. Iya. Anda sudah pontang-panting 1 bulan, morat marit mobat, Mapi. wira, Wiri. ngalor ngidul ngetan, Mulon. 1 bulan kaya ngono, kurang tidur, kurang makan ya Bu ya. Iya. Tapi 1 hari nanti akan mendapatkan apa Bu? Gajian. Sekarang saya tanya, ketika Anda mendapatkan gajian, seneng enak nikmatnya itu pirang jam, pirang Pasti hari? meng itu Pak. Berapa hari seneng-nengnya itu? Seneng-nengnya Bu ya. Tergantung ngasihnya Pak. Kalau malam berarti ya 1 malam. Kalau pagi ini ya berarti lewat. Wah, kata orang gue enaknya dapat nombok gaji ya Bu ya. Iya. Padahal enaknya pirang menit Bu. Orang di kampung sana tuh ngomong enak ya Bu ya. Iya. Nah, gajinya gede ya Bu ya. 11 juta nompannya ya Bu ya. Amin. Ada 2 hari, 3 hari, tinggal berapa Bu? 400 buat libur. Sanggup libur. Ya itu. Jadi nikmatnya itu temporer ya. Iya. Al-Quran mengatakan
Mata'un qalil, nikmat yang sebentar. Qalil itu sedikit, sebentar sekali, ya. Cuma transit di lidah doang, ya Bu ya. Ya, makan yang enak, mahal-mahal, ya enaknya adanya di mana enaknya Bu? Di lidah, ya Bu ya. Masuk perut ya sami mawon ya Bu ya. Dengan makan warteg. Iya, ya Allah. Ya. Jadi itu nikmat sangat sementara sekali. Ya. Gak ada yang permanen di dunia. Gak ada orang kaya enak terus hidupnya enak, itu gak ada. Dalam satu hari itu mesti ada pusingnya. Iya. Ya, orang banyak duitnya, jangan dikira jadi presiden itu enak. Ya. Ada suka dukanya. Ya. Ada yang nyemprot, ada yang gugat, ada yang apa lagi? Emu. Macam-macam. Jadi nikmatnya sebentar ketika diumumkan menang menjadi apa? Presiden. Kalau itu puyeng ditagih kampanye ya Bu ya. Iya. Dulu janjinya macam-macam ya Bu ya. Iya. Pendidikan semuanya gratis. Bensin subsidi, ini semuanya. Makan gratis. Akan ada pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan. Malah di PHK semua sekarang. Iya. Pengangguran banyak. Ya ini, ya itulah dunia. Iya. Dunia ya Bu ya. Iya. Enak membar janji ketika sudah jadi Lupa lali diri. semuanya. Naudzubillah. Nauzubillah. Jadi ini perbedaan antara surga dengan dunia, nikmat dunia dan nikmat surga. Satu ayat lagi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Terjemahkan lagi dan Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Bu, azabnya sebenarnya bukan di neraka saja, di dunia sudah diazab loh sebenarnya. Jangankan orang kafir beneran ya Bu ya, kufur nikmat saja, kufur itu kafir, kufur kafir, kufur nikmat itu apa artinya? Bersyukur atas Nah, nikmat. orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah di dunia ini sebenarnya diazab sudah di dunianya. Saya kasih contoh, Bu Ketua dengan Bu Ani ya Bu ya. Contoh kufur nikmat. Besok Lebaran Cina saya jadi bos. Misal yang dua ini jadi sekretaris semua ya Bu ya. Jadi pekerja saya. Besok saya kasih duit Bu, bonus Lebaran ya Bu ya. Iya. 1 bulan gaji. Wah, gitu. Amin. Nah, pegawai negeri kan begitu. Iya. Nah, tetapi saya ngasihnya beda-beda. Saya berikan bonus kepada Bu Susi sebanyak 5.000 Hong Kong dolar, 5 lembar. 1 lembar warnanya apa ribuan? Kuning merah. Apa semua kalau duit. Duit 5 lembar 5.000 ya Bu ya. Sementara saya kasih Bu Aninya cuma 500 tok, warnanya apa ratusan Bu? Merah apa coklat? Merah. Coklat lah, Coklat. 500 coklat. Jangan berantem, tunjukkan saja duitnya, mana buktinya? Coklat. Ayo Bu, kira-kira gimana nih? Dua-duanya di depan saya Bu, saya kasih Bu Susi 5.000, Bu Aninya berapa? 500. Kira-kira Bu Nani malamnya bisa tidur apa enggak? Ayo Bu, coba kira-kira nih kemungkinan besarnya apa Bu? Bisa tidur apa enggak? Iya, satu kamar lagi nih Bu. Kira-kira bisa sopo menyapa apa enggak malamnya? Perengat-perengut apa enggak? Berarti kalau enggak
menyapa ya Bu ya, nggak bisa tidur, lagi disiksa apa enggak oleh Allah? Iya. Bukan panjenengan Bu, bukan Bu Nani, bukan. Ini contoh ya Bu ya. Iya. Malamnya tersiksa, besoknya ngerasani saya terus. Gak adil. Iya, macam-macam ya dirasani. Pokoknya hatinya tersiksa banget. Kemudian minggu depannya liburan, cerita sak Victoria Pak, dapat cerita semua itu tahu. Tambah gede dosanya ya Bu ya. Iya. Lah ini karena dia tidak bersyukur, maka hatinya akan tersiksa. Ini contoh Bu, contoh Bu Nani ya. Tapi kalau Bu Nani bersyukur dapat 500 Bu ya. Sampai malah ngucapin terima kasih ke saya sampai 10 kali loh, buku-buku kayak orang Jepang. Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. 20 kali loh Bu. Ini saya bilang saya jadi majikan ini tahun depan aku tak puter. Nah ini Bu, jadi kalau dia bersyukur pasti nantinya majikannya itu, Allahnya itu ya Bu ya, akan ngasih berlimpah ruah. Tapi kalau dia nggak bersyukur sama, ya sudah terserah lah, nanti akan tersiksa sendiri kayak tadi. Ya, akhirnya punya terserang 3 penyakit: makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Nah ini bahayanya orang yang kufur nikmat, apalagi kufur akidah, waduh lebih lagi. Hatinya resah, terus nggak puas, terus urip itu Bu, nggak ada ujungnya kepuasannya Bu ya. Iya, sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 2 pengen 3, ada saingan lagi dengan tetangga dia, wah us nggak tenang-tenang, panas terus itu dadanya. Nah orang kafir itu seperti itu ya. Walladzina kafaru biayati wa kadzabu biayatina faulaika lahum adzabun muhin. Di dunianya nggak tenang, di akhirat mendapatkan azab yang menghinakan. Muhin itu menghina. Shadaqallahul azim.